Nama saya Andi Nur Rahman dengan NIM B220604 Prodi S1 Kebidanan. Jadi di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang ukuran lingkar kepala bayi. Jadi sebelum masuk ke penjelasan ukuran lingkar kepala bayi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu anatomi tengkorak kepala bayi. Nah, jadi sebelum masuk ke ukuran lingkar kepala, kita harus mengetahui anatomi kepala bayi. Jadi anatomi kepala bayi itu terbagi menjadi 3, yaitu tulang muka, yang ini tulang muka, dan juga tulang tengkorak, ini tulang tengkoraknya. Lalu sutura pembaginya, sutura pembaginya itu yang ini, yang garis-garis. Nah, jadi yang pertama itu tulang muka. Tulang muka itu ada os orbita, yaitu tulang dahi di sini, os orbita. Yang kedua ada os nasalis atau tulang hidung. Ini tulang hidung. Lalu ada os zygomaticum di sini, yaitu tulang pipi. Lalu ada os maxillaris di sini atau tulang rahang atas. Lalu di sini ada os mandibularis atau tulang rahang bawah. Itu anatomi tulang muka. Kita beralih ke anatomi tulang kepala atau kerangka kepala. Lalu pertama-tama yaitu ada frontal. Nih, frontal yang depan ini. Nah, frontal ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu frontal dextra dan juga frontal sinistra, kanan dan kiri, terbagi menjadi 2. Lalu yang kedua ada os parietal, terbagi menjadi 2 juga seperti os frontalis, yaitu dextra dan sinistra, parietal kanan dan parietal kiri. Lalu yang ketiga ada os occipitalis, terdiri dari 1 bagian saja. Nah, selanjutnya kita ke sutura pembaginya. Bisa kita lihat di sini. Di sini kita bisa lihat ada sutura pembaginya ya. Nih, di sini dan juga di sini. Nah, sutura pembaginya itu yang pertama ada sutura frontal. Nih, sutura frontal yang membagi antara frontal kanan dan frontal kiri. Lalu di sini ada sutura sagittalis. Bisa kita lihat di sini ya. Sutura sagittalis, yang dimana sutura sagittalis ini membagi antara parietal kanan dan parietal kiri. Selanjutnya ada sutura coronaria yang membagi antara frontal dan juga parietal. Jadi sutura coronaria ini membagi frontal dan juga parietal. Selanjutnya ada sutura lambdoidea. Jadi sutura lambdoidea ini membagi antara parietal dan juga occipitalis. Nah, di sini juga bisa kita lihat pada kepala kerangka bayi ini ada ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar dan juga ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil. Nah, ubun-ubun kecil ini yang berbentuk seperti segitiga. Bisa kita lihat di sini ya, yang lebih jelasnya. Di sini. Sini ubun-ubun minor berbentuk seperti segitiga, sedangkan ubun-ubun mayor berbentuk seperti segi 4 ya, gitu. Jadi itu saja penjelasan dari tengkorak kepala bayi. Selanjutnya kita baru masuk ke ukuran lingkar kepala bayi. Nah, kita masuk ke penjelasan tentang ukuran lingkar kepala bayi. Bayi baru lahir memiliki lingkar kepala yang berukuran sekitar 34,9 cm. Ukuran kepala bayi normal ini akan naik menjadi sekitar 38,1 cm saat usia 1 bulan. Pertambahan ukuran lingkar kepala ini menggambarkan perkembangan otak si kecil. Nah, lingkar kepala bayi perempuan dan laki-laki itu berbeda. Bisa kita lihat di tabel berikut ini. Sudah kita lihat? Lantas, bagaimana dengan kepala bayi yang tidak normal? Bentuk kepala si kecil dianggap abnormal apabila bentuknya tidak membulat sempurna. Ada dua bentuk kepala yang tidak normal, yaitu yang pertama plagiosepali atau kepala datar.
Plagiosefali umum terjadi karena si kecil sering berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Secara medis, plagiosefali atau sindrom kepala datar adalah kondisi ketika kepala bayi mengalami perubahan bentuk menjadi datar pada salah satu sisinya. Bila si kecil mengalami sindrom kepala datar, ibu tidak perlu khawatir karena kondisi ini bisa disembuhkan dengan melakukan perawatan dan terapi sedini mungkin. Lalu yang kedua ada cone head atau kepala lonjong. Bentuk kepala cone head atau lonjong ke atas pada umumnya akan berubah menjadi bulat dalam beberapa minggu setelah si kecil lahir. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena lamanya proses persalinan yang ibu jalani. Apabila ibu khawatir, jangan ragu untuk mengkonsultasikannya dengan dokter. Nah, kita bisa lihat kondisi kepala abnormal pada bayi pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut gimana sih cara mengatasi bentuk kepala bayi yang tidak normal? Nah, sini saya kasih tips-tips. Yang pertama yaitu memperbaiki posisi tidur si kecil. Nah, menurut penelitian, tengkorak bayi masih mudah dibentuk sehingga terlalu banyak menghabiskan waktu tidur dalam posisi yang sama bisa mengakibatkan perubahan bentuk kepala si bayi. Ibu bisa mencoba mengubah posisi tidurnya, entah yang menyamping ke kiri atau menyamping ke kanan, secara bergantian agar si kecil tidak terlalu lama berada dalam suatu posisi tidur tertentu. Lalu yang kedua, melatih si kecil tummy time. Selain menyenangkan, tummy time ternyata juga menjadi salah satu cara untuk membuat bentuk kepala bayi menjadi normal. Pastikan si kecil mendapatkan waktu tummy time yang cukup saat bangun tidur. Nah, tummy time juga bisa membantu memperkuat otot leher serta mengembangkan keterampilan motorik si kecil untuk belajar merangkak. 15 menit dalam sehari dirasa cukup untuk si kecil berlatih tummy time. Lalu yang ketiga, mengubah posisi menyusui. Nah, seperti halnya saat tidur, posisi si kecil saat menyusui ternyata juga bisa mempengaruhi bentuk kepala bayi normal. Posisikan kepala si kecil secara bergantian agar kepalanya tidak miring sebelah atau peyang sebelah. Nah, mungkin segitu saja dapat saya sampaikan atau memberikan tips kepada ibu-ibu. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.